Halo, Assalamualaikum teman-teman Dekar Vlog. Apa kabar semua? Gua doain pasti sehat sekeluarga. Hari ini seru banget karena kita sedang persiapan untuk kembali mengikuti Java Overland Expedition dengan para Jeep JK gagah ini. Kita lihat mobilnya seperti apa dan kita akan tes di hari ini. Jadi kalau teman-teman ingat, gue di tahun lalu itu sempat ikutan Java Overland yang X ya, yang Expedition atau yang Extreme. Jadi dia walaupun namanya Java Overland, tapi sebenarnya kalau Java Overland yang X itu, dia tracknya itu lebih seperti off-road ekspedisi yang memang lebih berat atau ekstrim. Waktu itu gue ikut dengan tim Badak, dan kali ini gue kembali lagi dengan tim Badak, tapi dengan beberapa member barunya teman-teman. Walaupun member baru, tapi kalau gue lihat dari modifikasi di mobilnya, ini kayaknya udah lumayan serius nih. Kayaknya ya emang kalau spesifikasi yang ekspedisi, sekarang banyak yang kurang lebih seperti ini teman-teman. Mau kita ngomong di Jeep JK ataupun di mobil merek-merek lainnya lagi. Nah, ini ketiga mobilnya, kalau yang ada di belakang gue persis, ini adalah salah satu mobil baru, dibangunnya oleh JCU Build, oleh Om Dadi, ownernya adalah Om Wahyu. Yang persis di sebelah gua ini juga sama. Ini adalah JK yang baru dibangun juga oleh JCU Build. Pemiliknya adalah Om Elri dari Lampung. Sementara teman-teman, kalau yang di ujung sebelah sini, ini sebenarnya mungkin teman-teman udah pada lihat sebelumnya. Karena JK milik dari Om Oscar ini emang udah sebelumnya ikut waktu di Java Overland X yang 2020. Jadi nanti kombinasinya, timnya ada satu lagi, Om Bobby, yang waktu itu gue ikut bareng juga, tapi mobilnya di Malang. Jadi kita hari ini akan ngetes ketiga mobil ini yang emang disiapin di Jakarta, teman-teman. Sebelum kita testing, teman-teman, kita akan review dulu, tapi singkat-singkat aja. Karena nanti teman-teman pasti bisa ngeliatin video lengkapnya pas lagi perjalanan tim Badak ini di Java Overland X. Secara keseluruhan, dari ketiga mobil ini basicnya adalah Jeep JK yang sport. Mungkin teman-teman udah banyak tahu juga, kalau yang sport itu, dia emang secara fiturnya yang berkaitan sama off-road, itu lebih sederhana atau lebih minim ketimbang yang varian Rubicon. Tapi di ketiga mobil ini, emang walaupun basicnya sport, tapi karena udah dirubahnya lumayan major gitu ya, atau banyak, ya boleh dibilang akhirnya spesifikasinya bisa jadi di atas dari Rubicon, teman-teman. Kalau basicnya, yang Om Elri ini dia 4 pintu bermesin diesel tahun 2014. Kita kalau misalnya yang biasa off-road, apalagi ekspedisi, tahu kalau pakai diesel tuh emang sangat bisa diandalkan ya. Torsinya juga besar, mobilnya buat diajak berenang gitu, juga lebih minim rewel, dan secara overall emang lebih reliable teman-teman. Jadi kalau yang JK sebelah gua ini, yang punya Om Wahyu, ini basic mesinnya yang bensin, yang 38. Walaupun mesin dia yang generasi awal teman-teman, belum yang Pentastar, tapi sebenarnya secara teknologi mesin 38 ini boleh dibilang lebih sederhana. Dia lebih minim sama yang namanya elektrik, sensor-sensor, ketimbang mesin yang barunya yang V6 3600 cc atau kita bilang Pentastar. Oke, ini tahun 2010, sementara yang Om Oscar ini 4 pintu diesel tahun 2013. Jadi kita ada kombinasi yang lengkap ya, JK yang 4 pintunya ada, yang JK 2 pintunya ada, bensin ada, dieselnya juga ada. Oh ya teman-teman, gue pengen sharing dulu tentang wheelbase di mobil Jeep JK ini. Sebenarnya ini berlaku juga untuk di mobil-mobil 4x4 lain ya, yang wheelbase pendek dan wheelbase panjang. Kalau JK, wheelbase panjangnya kita tahu itu yang 4 pintu. Kalau yang wheelbase pendek, itu 2 pintu. Sekarang, kalau untuk penggunaan off-road, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Pada intinya teman-teman, kalau kita pakai yang 4 pintu, kita tahu itu secara kapasitasnya, mau orang atau mobil emang lebih banyak. Ya, kayaknya itu udah pada tahu juga ya. Kalau yang pendek ya orang lebih sedikit, kapasitas barangnya juga lebih sedikit. Kalau mobil pendek, tapi enaknya dia lebih gesit teman-teman. Karena ukuran yang pendek, kita manuvernya melihat-liuknya itu lebih enak. Tapi, kalau mobil yang pendek kayak gini, kalau ketemu kayak turunan yang curam, tanjakan yang terjal, dia emang harus lebih hati-hati.
Pada intinya yang pendek itu lebih gampang untuk kita ngejungkang ya, atau bahasanya apa ya, ngejengkang ya. Potensi terbaliknya itu lebih besar ketimbang yang wheelbase-nya panjang. Tapi wheelbase panjang itu juga punya kekurangan teman-teman. Dia kalau ketemu gundukan, ada gundukannya lumayan tinggi, itu lebih gampang mentoknya di bagian bawah ketimbang yang wheelbase pendek kayak gini. Selain itu, karena dia juga ukuran lebih panjang, sasisnya lebih panjang, bodi lebih panjang, pastinya bobotnya lebih berat. Nah, cuma berarti apalagi nih kelebihan wheelbase panjang? Kita masih bisa dapat di wheelbase panjang kelebihannya itu, kalau kita masuk ke dalam jalan-jalan nggak rata, kita berartikulasi suspensinya, itu dia emang relatif lebih stabil. Intinya lebih nggak gampang ngangkat rodanya timbang pakai wheelbase pendek. Dan wheelbase panjang, itu untuk handlingnya dia relatif lebih stabil, lebih antep kalau orang bilang, daripada kita pakai wheelbase pendek. Ya, terutama pas lagi di medan off-roadnya ya. Walaupun sebenarnya berlaku juga untuk di medan yang on-roadnya. Balik lagi ke depan teman-teman, antara mobil yang satu dengan mobil yang lain, ini semuanya pada pakai bumper yang sama. Bumper custom dari JCU Build, dan untuk winch-nya juga nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kayak di Om Elri dan Om Oscar, itu pakai Giggle Pin. Salah satu winch yang ya boleh dibilang terunggul ya, salah satunya gitu yang ada di Indonesia. Dia modelnya double motor, secara rasionya, secara kekuatan motornya, itu dia emang di atas dari rata-ratanya yang lain. Jadi kalau kita ngomongin buat di ekspedisi yang off-roadnya sangat berat, winch kayak gini emang sangat bisa diandelin. Tapi kalau yang ada di mobil Om Wahyu, ini pakai Warren 8274 teman-teman. Kalau dibilang cukup, sebenarnya juga cukup. Apalagi kalau Om Wahyu dia yang wheelbase pendek ya, jadi bobotnya lebih ringan kalau yang 2 pintu. Yang terpenting dia ada beberapa bagian yang harus diperhatiin, terutama kelistrikan, terus juga untuk bracketnya, pemasangan yang proper, itu sangat penting banget. Dan satu hal lagi yang biasanya ada di mobil ekspedisi, yaitu strap ya, untuk ke gardan. Jadi strap yang ikat ke gardan ini teman-teman, dia itu sangat berguna kalau kita kena ke bagian yang mendelep ya. Nih, gua akan coba tarik di sini, sekedar buat gambaran aja. Nah, ini keduanya, ini kita cantolin ke winch. Dia yang ketarik itu adalah si bagian gardannya. Jadi kalau kita lagi ke kubur gardannya, dia itu lebih mudah keangkat. Karena yang ditarik bagian gardannya ya, jadi langsung efektif keluar. Sekarang kalau kita ngomongin bagian eksterior lain ya teman-teman, di mobil off-road ekspedisi itu ada beberapa bagian yang mungkin sekarang semakin banyak dipakai. Kayak misalnya itu body armor. Jadi dia pelat besi yang menempel untuk melindungi bagian fender, mau yang depan ataupun yang bagian belakang. Jadi kita kalau ketemu jalur yang tebingnya bikin mobil nempel-nempel ke tebing, itu ya resiko penyoknya lebih minim ya. Selain itu kita tahu juga kalau misalnya footstep-nya itu sekaligus juga buat rock slider. Jadi nggak cuma buat kita naik aja, tapi kalau kita ketemu tebing juga atau mungkin batu juga, dia ngelindungin bagian bodinya. Walaupun di mobil mereka ini udah ada tambahan body armor yang bagian bawah sini teman-teman. Jadi ya perlindungannya double ya untuk ke bodinya. Terus di bagian atas teman-teman, selain dari roof rack untuk naruh segala macam barang, terus juga ada lampu sorot di bagian depan, ada tambahan slider lagi di sisi samping atas. Sama fungsinya, entah ngelindungin dari tebing, batu ya kalau batu yang gede-gede, ataupun ya kayak misalnya pohon-pohon gitu, supaya si pohon dan juga si mobilnya nggak sampai rusak teman-teman gara-gara ketemu bagian-bagiannya yang tajam ya. Jadi buat perlindungan juga nih si slider atas ini. Terus satu hal lagi teman-teman, ini sekarang banyak mobil ekspedisi itu yang warnanya orange. Kalau menurut orang awam, itu karena kalau warna orange ini kayaknya lebih mudah untuk dilihat di hutan. Jadi faktor safety. Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu benar juga, tapi sebenarnya alasannya utama itu karena warna orange ini sebenarnya mulai pertama kali diaplikasikan itu di event IOX atau Indonesia Off-Road Expedition. Jadi IOX itu mengharuskan pesertanya untuk warnanya orange semua. Akhirnya karena itu menjadi satu event yang mungkin boleh dibilang tolak ukurnya untuk off-road ekspedisi, akhirnya mobil yang gayanya ekspedisi, walaupun mungkin belum pernah ikut IOX, tapi akhirnya dibikin orange juga. Akhirnya ini jadi sebuah culture baru ya, sebuah tren di mana
orange ini mencirikan sebuah mobil ekspedisi. Sekarang kalau kita ngomongin bagian belakang teman-teman, kurang lebih semuanya hampir sama. Jadi ban serepnya ditaruh di tengah, terus dia model buat dudukannya atau bracketnya itu, dia itu kurang lebih kayak hampir ngelindungin juga untuk bagian si ban serepnya ini teman-teman. Posisi ban serep itu sangat tricky. Kalau kita terlalu tinggi, kita biasanya turun dari tebing gitu atau nanjak, minim yang namanya dia kebentur. Tapi kalau terlalu tinggi juga akan pengaruh ke body roll-nya ya, atau untuk si gravitasinya saat kita mobilnya mulai manuver. Tapi kalau sekarang kita ngomongin di ekspedisi, dia itu juga nggak bisa terlalu rendah banget, karena di bawahnya itu kayak hampir pasti dipasangin yang namanya winch belakang. Winch belakang itu nggak kalah pentingnya sama winch depan teman-teman. Dia sebenarnya bukan masalah utamanya buat nge-recovery diri sendiri saat nyangkut ya, tapi utamanya lebih dipakai kalau kita ketemu turunan yang curam, yang mana kita harus ditahan bagian belakangnya, itu kita bisa self recovery. Jadi pakai winch belakang kita, terus mobilnya diurut turun perlahan-lahan dengan aman. Jadi belakangnya gue lihat sama semua teman-teman. Paling kalau ngomongin untuk topnya ya, atau bagian atap bodinya, punya Om Wahyu aja yang pakai soft top. Sementara yang Om Ellery sama Om Oscar pakainya yang hard top atau yang atap keras. Nah, sekarang saatnya kita buat ngebahas kaki-kaki teman-teman. Kita mulai dari ban dan velg dulu ya. Kayak misalnya kalau di Om Ellery ini pakai ban badak ekstrim. Ukurannya 37 x 11,5, dan untuk velgnya ini pakai Hutchinson ring 17 teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bautnya ada 10. Sorry, nggak 10. Kenapa 10 ya? Orang jelas-jelas 8. Maaf, siang ini lumayan bikin gagal fokus ya. Aus sebenarnya. Ya, 8 baut teman-teman. Kenapa 8 baut? Karena yang di mobil Om Ellery dan juga di mobil Om Oscar, ini pakai gardan yaitu Dana 60. Keluarannya dari Teraflex. Ini adalah gardan heavy duty, yang mana dia itu sebenarnya salah satu gardan yang menjadi andalan kalau off-roader di Amerika ya, terutama yang buat pada main kayak rock rolling gitu-gitu. Gardan yang Dana 60 ini dia emang lebih lebar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya dia itu keluarnya lumayan teman-teman. Ini kayak gua ngambil contoh yang di bagian belakang nih. Tapi yang di mobil Om Ellery ini, gardannya dia keluarnya nggak selebar kayak yang di Om Oscar. Nah, kalau yang di Om Oscar itu keluarnya lebih kerasa lagi teman-teman. Bener-bener lebar banget. Ya, jadi gardan Dana 60 ini gue nggak tahu sebelumnya udah pernah ada yang pakai di Indonesia atau enggak. Tapi kayaknya boleh dibilang termasuk yang pertama-tama ya. Kalau kita lihat, ini bonggol belakangnya, modelnya seperti ini buat housingnya. Karena dia didesain itu untuk rock rolling. Jadi dengan bagian bonggolnya ini ditekuk seperti ini, dia clearance bawahnya itu lebih bagus teman-teman. Jadi kalau kita ngomong apalagi kayak kalau buat di sana main-main di batu, itu dia lebih minim resistennya di bagian bawah. Nah, gardan Dana 60 ini udah juga diganti teman-teman buat isiannya. Kayak misalnya valve gear nih pakai 5,2. Terus habis itu ini udah ada locker ARB-nya di depan belakang. As rodanya udah pakai yang kromoli. Jadi emang kalau gardan yang dari Teraflex ini dia udah seisinya diganti ya. Dalam artian emang udah upgrade, bukan sekedar selongsongan aja teman-teman. Terus kalau buat suspensi di mobil Om Oscar ini pakai King Shock Travel 10, dan dia untuk spring rate-nya lumayan juga teman-teman. 350 dan 450. Masih ditambah sama bump stop yang hidrolik. Dan di bagian belakang rate-nya juga lebih gokil lagi. Ini dia. Rate yang bagian belakang itu 450, dan yang bagian bawahnya itu 550 teman-teman. Sementara kalau di mobil Om Wahyu itu kaki-kakinya dia pakai Dana 44. Dia walaupun Dana 44 di bawah spesifikasi yang Dana 60, tapi ini juga udah yang tipe yang HD ya, atau yang heavy duty. Terus kalau kita lihat nih, kayak as rodanya dia udah pakai RCV, jadi bannya udah kromoli ya. Dan ini emang udah ceritanya bagian dari si paket gardannya ini teman-teman. Nah, satu hal yang ngebedain, kalau Om Wahyu itu tetap pakai coil spring. Jadi coil spring plus shock breaker king ya, yang reservoir seperti ini. Beda sama di Om Oscar yang emang udah ngegabung di dalam sebuah coilover.
Selain itu buat bannya Om Wahyu juga beda nih. Jadi kalau yang lain kan pada pakai badak ekstrim teman-teman, kita langsung lihat nih bedanya kembangannya. Kalau di Om Wahyu pakai Delium Extreme ya, Delium Extreme Expedition lebih tepatnya. Dia kembangannya hampir sama, cuma karakternya sedikit berbeda di bagian tengahnya ya. Dia tetap ada yang kembangan lurusnya kalau di badak, kalau di yang Delium kembangannya nyamping semua. Ini tentunya bakal berbeda, dua-duanya sama oke, ngegaruk lumpur maju. Tapi kalau misalnya buat sampingnya, mungkin menurut gua yang badak ini agak lebih bisa untuk nahan nyamping. Tapi kalau untuk gerakan majunya, Delium menurut gua mungkin lebih baik daripada badak. Ya, ini cuma opini pribadi aja. Tapi menurut gua keduanya ini ya jadi salah satu ban juga yang favorit, terutama kalau untuk off-road expedition yang banyak main lumpur ya teman-teman. Sekarang kita coba buka bagian belakangnya ya. Kita lihat di mobilnya Om Oscar teman-teman. Tapi sebelum gue buka, gue pengen kasih lihat. Ini ada sakel gondal gandul 4 biji. Ini menurut gue ide yang sangat cemerlang banget ya. Kenapa? Karena sakel itu ibarat salah satu fast moving parts. Sering hilang. Entah dipinjem kelupaan mintain lagi, atau terbenam di dalam lumpur. Jadi ini diserepin ada 4 biji di bumper belakang teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat bagian belakangnya, oke kita buka ya. Bismillah. Wah ini kayak sebagian udah diisi teman-teman. Ini dia bagian dalamnya. Pastinya ada cargo barrier-nya nutup biar barang-barang nggak kepental ke depan, dan dibikin ada beberapa level. Yang pasti biasanya semakin ke bawah semakin berat, semakin atas nanti semakin ringan. Ada kulkas bagian sini diikat, bisa dikeluarin. Terus di sini juga ada buat kunci-kunci, udah lengkap semua. Terus strap ya, recovery, semuanya ada di sini. Dan kalau kita lihat di sampingnya, ada aki tambahan nih untuk auxiliary atau untuk aksesoris. Dan yang kanan, ini ada kompresor ya, untuk locker dan kebutuhan isi angin ban. Dan satu hal yang biasanya juga dibawa saat kita lagi ekspedisi adalah inverter. Ya, sama kayak lagi overland ya. Kebutuhan perkempingan nih seperti itu. Sementara kalau bagian dalamnya, assalamualaikum, ya kayak mobil standar masih kurang lebih teman-teman. Terutama buat interior ya, jok-jok dan dashboard biasanya masih standar, tapi ditambahin beberapa perintilan. Kayak misalnya kalau di mobil lebih banyak di bagian atas ya, radio komunikasi, buat switch panel, masang lampu sorot dan lain-lain. Terus oh ya ini radio komunikasi di belakang sini nih unitnya. Terus buat kebutuhan pasang locker, buat aktifin winch, terus saklar winch, itu semuanya ada di bagian yang atas ya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih gitu sih kalau mobil ekspedisi, gimana caranya supaya tetap bisa nyaman. Jadi ala mobil harian itu tetap butuh untuk kita pertahankan ya, karena off-roadnya akan berkepanjangan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review singkatnya kali ini. Kalau kalian pengen lihat lengkapnya, nanti saksiin aja video perjalanan kita di Java Overland X 2021. Sebelum kita tutup videonya, gue akan ngeliat dulu rekan-rekan dari tim Badak untuk melakukan testing di hari ini. Karena sekitaran 4-5 hari lagi, mobil ini udah siap berangkat ke Jawa Timur. Kalau teman-teman ada yang nanya daerahnya di mana aja, Java Overland X yang tahun ini, startnya itu nanti dari Pasuruan, lewat ke Mojokerto, ke Jombang, ke Diri, terus ke Madiun, ke Magetan, dan nanti insya Allah finishnya di Karanganyar. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.
maju terus. Pas udah undakan ini Om, di sini nih baru ngegas.